Seandainya aku berbuat demikian, tentu aku akan demikian dan demikian. Sahabat realita Islam, sering kita temui dan dengarkan orang-orang sekitar kita berkata demikian untuk mengekspresikan emosi, baik itu kekecewaan, penyesalan, kemarahan, angan-angan atau harapan, bahkan berandai-andai menjadi seperti Sang Pencipta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Maksudnya di sini adalah setelah engkau semangat dan giat melakukan sesuatu, dan engkau tidak lupa meminta pertolongan pada Allah, serta engkau terus melakukan amalan tersebut hingga usai, namun ternyata hasil yang dicapai tidak sesuai keinginan. Maka janganlah engkau katakan, seandainya aku melakukan demikian dan demikian. Karena hasil adalah di luar kemampuanmu. Kamu memang sudah melaksanakan proses yang diperintahkan, namun Allah memiliki keputusan lain yang tidak seperti keinginanmu. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Quran Surat Yusuf ayat 21. Kenapa tidak boleh mengatakan seandainya aku melakukan demikian dan demikian? Ketetapan mengenai hal ini telah ada, tidak mungkin hal tersebut dirubah kembali. Urusan tersebut telah ditetapkan di Lauhil Mahfudz sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, karena perkataan lau, atau seandainya dapat membuka pintu syaiton. Maksudnya, perkataan tersebut akan membuka rasa was-was, sedih, kecemasan, atau kegelisahan yang sangat berdampak buruk bagi kesehatan. Secara psikologis, rasa cemas, gelisah, was-was dan semisalnya yang berlebihan adalah sebuah bentuk emosi negatif yang tidak proporsional terhadap stimulus tertentu. Orang-orang dengan gangguan kecemasan cenderung merasa gelisah secara konstan, dan seringkali tidak dapat mengontrol keadaan mereka. Hal ini dapat mengganggu tidur, konsentrasi, dan kinerja dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, bahkan ibadah kita. Ada sekian banyak dalil dari Quran, hadis maupun perkataan para ulama yang menganjurkan kita untuk menjauhi rasa was-was, karena was-was datangnya dari syaitan. Cemas berlebihan merupakan gejala dari anxiety disorder yang merupakan kondisi mental seseorang yang ditandai dengan kecemasan yang berlebihan, kronis, dan meresahkan yang dapat mempengaruhi kehidupan. Setiap orang dapat merasa cemas dengan alasan yang berbeda-beda. Rasa khawatir ini umumnya dipicu oleh banyak hal yang menjadi latar belakang, seperti pengetahuan, pengalaman, tingkat ketajaman analisa, yang koheren dengan waktu kejadian sebuah peristiwa yang meliputi, menjelang kejadian, ketika kejadian, atau setelah kejadian. Namun bagi penderita gangguan kecemasan alias anxiety disorder, kondisi ini seringkali datang tanpa penyebab yang jelas. Rasa cemas berlebih pun muncul dan hilang berulang kali dalam waktu bertahun-tahun hingga membawa efek buruk pada tubuh. Pengalaman yang buruk dapat menyebabkan tubuh mengaktifkan respons stres yang akan menyebabkan perubahan emosional dalam tubuh. Perubahan emosional tersebut dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam menangani ancaman, salah satunya berupa stres. Orang yang mengalami kecemasan berlebih, terutama pada pengidap gangguan kecemasan, biasanya mengalami periode kesedihan dan pesimisme yang berkepanjangan, ketegangan yang tidak pernah usai, dan sinisme atau kecurigaan yang tidak putus-putus. Nah, jika stres akibat cemas terlalu sering terjadi, tubuh akan memerlukan waktu lebih lama untuk pulih. Hasilnya, tubuh akan berada dalam keadaan siaga terus-menerus. Ketika tubuh sudah dalam keadaan siaga terlalu lama, maka kinerja tubuh akan terganggu. Ini dapat menyebabkan berbagai macam masalah fisik, psikologis, dan emosional. Permasalahan tersebut tentunya dapat melibatkan banyak sistem, organ, dan kelenjar yang dipengaruhi oleh respons stres. Beberapa gangguan kesehatan tubuh sebagai efek nyata dari cemas berlebih, misalnya, 1. Gangguan pencernaan. Kecemasan dapat membuat terganggunya produksi hormon serotonin dan adrenalin. Akibatnya, ketika merasa khawatir dan cemas berlebih, Anda akan mengalami mual. Hal tersebut terjadi karena saat cemas, usus akan mengirimkan pesan ke otak bahwa Anda harus merasa takut dan menyebabkan mual.
Tanpa disadari, rasa khawatir dapat menyebabkan banyak tekanan pada perut, termasuk asam lambung. Hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pencernaan dalam tubuh. Akibatnya, seringkali ketika Anda merasa cemas, Anda akan merasa ada sesuatu yang salah terjadi pada perut Anda. Ditambah lagi, rasa cemas dan khawatir juga bisa mengganggu keseimbangan pada sistem pencernaan. Hal ini bisa menyebabkan perut kembung, sembelit, diare, bahkan penurunan nafsu makan. 2. Penyakit infeksi. Setiap harinya, tubuh Anda bertempur melawan kuman, virus, atau bahkan bakteri yang akan dan telah masuk pada tubuh. Tanpa disadari, cemas berlebih dapat membawa efek negatif pada sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, Anda lebih mudah terkena penyakit infeksi seperti flu, pilek, dan batuk. Sebenarnya, gejala yang muncul akibat kecemasan tersebut tidak berbahaya. Gejala sakit tersebut terjadi muncul sebagai respons tubuh melawan stres atau rasa khawatir yang sedang dialami. Meskipun begitu, tetap saja gejala sakit yang dialami akan menyebabkan ketidaknyamanan. 3. Penyakit kronis. Selain infeksi akut, efek rasa cemas berlebih pada tubuh juga berupa peningkatan risiko terserang penyakit kronis, seperti asma, artritis, sakit kepala, tukak lambung, dan penyakit jantung. Jadi, sudah jelas bahwa terlalu banyak stres dapat membuat seseorang merasa sakit. Hal tersebut terjadi karena hormon stres dapat memengaruhi sistem saraf tubuh dan sistem lainnya seperti organ dan kelenjar dalam tubuh. Selain itu, stres yang berkepanjangan akan diikuti oleh penyakit atau flu karena hormon stres dapat menekan sistem kekebalan tubuh dan membuat tubuh lebih rentan terhadap kuman, bakteri, ataupun virus. Di dalam pengelolaan emosi yang terkait kecemasan, yang dikorelasikan dengan sebab-sebab munculnya kecemasan seperti sejarah, tingkat pengetahuan, pengalaman, dan ketajaman analisa seseorang dalam memprediksi suatu peristiwa. Setidaknya ada 3 tingkatan waktu kejadian dan beberapa sudut pandang yang menjadi dasar dalam kaitannya dengan persiapan seseorang untuk menerima atau menolak segala macam dampak yang timbul. 1. Sebelum melakukan sesuatu, manusia cenderung memperhatikan beberapa aspek. Seperti, antisipasi. Sebelum memulai tindakan, kita sering merasa cemas tentang apa yang akan terjadi. Kita khawatir tentang hasilnya, apakah kita akan berhasil atau gagal. Dan ketidakpastian, kecemasan muncul ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Pertanyaan seperti apakah saya siap? Atau apa yang akan terjadi? Dapat memicu kecemasan. Serta persiapan, kecemasan juga bisa bermanfaat karena memotivasi kita untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan sesuatu. Seseorang ketika hendak melakukan perencanaan, secara normal akan melakukan analisa setidaknya di 3 poin di atas. Yang mencangkup analisa tentang, bagaimana jika. Jika begini, maka akan, dan sejauh mana jika. Syariat memerintahkan seorang sebelum beramal agar semangat dalam meraih manfaat, baik manfaat yang sifatnya ukhrawi atau duniawi. Adapun setan memotivasi manusia untuk bermalas-malasan, takut, tidak mau berusaha dan membuang-buang waktu serta kesempatan, dan mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatannya. Contoh, beberapa hari lalu kami berdiskusi dengan seseorang tentang perencanaan bisnis. Ketika ditawarkan sebuah sistem investment, dan kami mengukur seberapa besar tingkat rasio keyakinan dan potensi keberhasilan, dia menjawab, saya bisa jalankan dengan tingkat keyakinan 50%, 10% tergantung investornya, dan sisanya tergantung takdir Allah. Jika Allah ridho, maka akan berhasil. Tapi jika Allah tidak ridho, maka akan gagal. Dalam analisa pendekatan psikologis, didapati dia adalah orang yang memiliki kecemasan terhadap takdir dan keberlangsungan bisnis di masa depan. Yang jika diteruskan ke tahap realisasi, maka dipastikan akan merusak sistem perencanaan di dalam strategi yang akan dia terapkan karena sebelum melangkah saja dia sudah ragu. Maka investor dipastikan akan mencabut kembali tawarannya dari orang-orang jenis ini. Padahal, rumusnya sangat simpel.
Ketika dia ditanya kamu mau bisnis apa? Dijawab, laundry. Jika ada investor masuk, apakah kamu siap dan yakin menjalankannya? Seharusnya cukup dengan jawaban, insya Allah saya siap, saya punya background pengalaman di bidang itu, dan saya yakin bisa menjalankannya. Semudah dan sesimpel itu. Sedangkan urusan hasil, yang menjadi tolok ukurnya juga mudah dan simpel, cukup berikan laporan pertanggungjawaban tentang prosesnya. Investor tidak memandang apakah usaha itu akan gagal atau berhasil, tapi lebih cenderung kepada seberapa matang persiapan dan keyakinan dia yang berbekal pengalaman dan database-nya dalam menjalankan bisnis. Sedangkan soal untung atau rugi, itu adalah sesuatu yang sama-sama tidak diketahui, jadi sangat disayangkan jika ada seorang investor yang dari awal sudah membahas detail soal berapa profit setiap bulannya tanpa mempelajari sistem yang diterapkan oleh si pelaku usaha. Karena untung rugi itu adalah persoalan nomor sekian setelah melihat sistem yang menggerakkan usaha tersebut, dan investor akan mengambil data dari track record-nya, apakah dia memiliki kapabilitas atau tidak. Investor pun berperan sama seperti pelaku usaha, yakni sama-sama sebagai prediktor dan hanya bermodal keyakinan sebelum benar-benar terjun. 2. Saat melakukan sesuatu, maka akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada hal-hal yang menjadi faktor pendukungnya, seperti performa. Kecemasan saat melakukan sesuatu dapat mempengaruhi performa kita. Terlalu banyak kecemasan bisa mengganggu konsentrasi dan kinerja, serta hasil yang akan kita peroleh. Kemudian kendali, kita mungkin merasa cemas karena takut kehilangan kendali atas situasi. Ini bisa terjadi saat kita berbicara di depan umum, mengemudi, atau menghadapi tantangan lainnya. Ketika sedang beramal, syariat memerintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah, yaitu dengan bertawakal kepadanya dan berusaha semaksimal mungkin. Adapun setan, dia menyuruh agar kita hanya fokus kepada materi hasil dan lupa untuk berdoa, bermalas-malasan dan tidak sepenuhnya dalam mendatangkan sebab. Menjadikan kita berpikir seakan-akan keberhasilan di tangan kita padahal semuanya dari Allah. Padahal di tahap ini, kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan mengerahkan semaksimal mungkin kemampuan dengan mendatangkan sebab-sebabnya. Adapun apakah hasilnya datang dengan sebab atau tidak, itu bukan urusan kita. Kunci utama pada fase ini adalah fokus. Contoh analogi paling mudah dalam hal ini adalah ketika seseorang telah memutuskan untuk memulai suatu pekerjaan atau keputusan tertentu, di saat itu juga dia harus komitmen bersungguh-sungguh untuk terus mempelajari setiap detail prosesnya dan mengikuti tahapan-tahapannya. Titik tumpu pada tahap ini adalah self-improvement dalam mencoba hal-hal baru ketika dalam proses. Mustahil seseorang bisa melakukan hal baru sebelum dia benar-benar memulai sebuah pekerjaan atau bisnisnya. Seringkali dalam fase ini membutuhkan kemampuan inovatif, dan kemauan seseorang untuk mencoba formula baru dalam kondisi-kondisi genting yang bersifat spontan, karena sesuai timingnya, fase ini terjadi ketika saat melakukan tindakan atau di tengah proses. Seseorang ketika di fase ini, dia akan dihadapkan kepada satu pilihan saja, yakni, dia harus mencoba dan fokus. Jika tidak mencoba, dipastikan detik itu juga dia akan gagal. Tapi jika dia mencoba, setidaknya keberaniannya untuk mencoba itu akan melahirkan dua opsi baru yang mengarah pada tahap terakhir, yakni, berhasil atau diperbaiki. Jika berhasil, maka itulah yang diharapkan. Tapi jika gagal, maka kegagalan itu sifatnya tidak menghentikannya. Akan tetapi mengarahkan dia untuk mengevaluasi dan memperbaiki. Jauh berbeda jika dari awal dia tidak mencoba, maka dia akan gagal detik itu juga dan tidak akan lahir dua opsi turunan, yakni, berhasil atau diperbaiki. 3. Setelah melakukan sesuatu, manusia akan cenderung merasa cemas dalam hal penilaian. Setelah tindakan selesai, kita seringkali menilai hasilnya. Kecemasan muncul ketika kita khawatir tentang bagaimana orang lain akan menilai kita. Dan regrets atau penyesalan, kecemasan juga bisa muncul jika kita merasa menyesal atas tindakan yang telah kita lakukan. Kita berpikir, apakah saya seharusnya melakukan hal lain?
Atau apakah saya telah membuat kesalahan? Ketika selesai beramal terdapat dua kemungkinan apakah berhasil sesuai dengan keinginan atau tidak berhasil. Jika berhasil maka syariat memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan menyandarkan keberhasilan kepada Allah serta tidak ujub atau sombong. Adapun setan ketika seseorang berhasil dalam usahanya dia menyeru agar menyandarkan keberhasilan kepada diri sendiri atau kepada sebab lain selain Allah agar sombong dan lupa bersyukur. Jika orang tersebut tidak berhasil dalam usahanya maka syariat mengajarkan seseorang untuk mengucapkan qadarullah wa ma'asya'a fa'al, Allah telah menakdirkan ini semua maka hendaknya berhusnudzon kepadanya. Di fase terakhir inilah kita hanya diminta untuk bersyukur dan ikhlas menerima takdir, semudah dan sesimpel itu. Tanpa harus memikirkan apakah hasilnya memuaskan atau tidak, dan tanpa evaluasi. Karena di tahap ini, kita hanya menerima hasil dari proses yang telah kita lakukan sebelumnya. Jika kita ingin mengevaluasi hasil, artinya kita harus kembali ke fase 2, yakni, fase saat melakukan. Contoh konkret dalam kehidupan terbagi menjadi beberapa peristiwa berdasarkan waktu, misalkan 1. Apakah kamu akan menyesali masa kecilmu, padahal masa kecilmu telah berlalu dan kamu tidak akan bisa kembali ke fase kedua, yaitu masa kecilmu. Jika itu kamu cemaskan, maka saat itulah kamu membuka celah bagi iblis untuk menjerumuskanmu dan mendorong melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Kuncinya hanyalah terima dengan ikhlas takdir itu, dan fokuslah kepada masa yang sekarang. 2. Jika kamu belajar berkuda saat ini, lalu kamu terjatuh, kemudian mencoba kembali, dan terjatuh lagi, dan terus mencoba lagi, sesungguhnya kamu tidak sedang di fase ketiga atau fase hasil. Akan tetapi kamu masih berada di fase kedua, yakni sedang melakukan sesuatu. Jadi, akan sangat sia-sia jika kamu mencemaskan hasil. Sedangkan kamu masih berjuang dalam proses yang seharusnya kamu lebih pantas untuk fokus tanpa memikirkan hasil. 3. Jika kamu merasa menyesal telah melakukan sesuatu di fase ketiga, maka sesungguhnya kamu berada di fase pertama, yakni, fase sebelum melakukan sesuatu. Tidak sepantasnya kamu menyesal setelah menerima hasilnya, karena kamu telah bersungguh-sungguh dalam niat dan keyakinan di fase pertama dan fase kedua, yakni, berproses. Jika kamu mencemaskan dan menyesali hasil, artinya, ada sesuatu yang salah ketika akan memulai dan ketika sedang berproses, sedangkan kamu tidak menyadari hal itu. Maka, orang lain akan dengan mudah mendeteksi kegagalanmu sejak awal, bahkan sebelum kamu memulai. Dan kamu akan dinilai seorang yang ceroboh, karena memutuskan segala sesuatu dengan tanpa keyakinan dan ilmu. Ingatlah bahwa kecemasan yang diungkapkan dengan kata seandainya adalah sebuah perasaan alami dan normal, akan tetapi sangat berpotensi besar memunculkan madorot jika tidak dikendalikan. Sedangkan kata seandainya yang tidak didasari dengan perasaan kecemasan, para ulama membagi ke dalam beberapa bab terkait hukum yang melandasinya. Di antaranya adalah, mubah atau boleh, dan haram atau terlarang. Seorang penyair berkata, barang siapa yang tidak mati terkena pedang, maka akan mati dengan sebab lainnya. Sebab-sebab kematian itu bermacam-macam, namun kematian tetaplah satu. Dari perkataan penyair ini bisa dirinci menjadi 3 bagian, yaitu, kematian adalah hasil atau fase ketiga, pedang atau sebab adalah fase kedua atau proses, dan anggapan atau keyakinan akan mati adalah fase pertamanya. Kita akan buat simulasi sederhana dengan contoh lain, misalkan dalam hadis, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalan menuju surga. Dari konteks itu kita dapatkan bahwa, surga adalah hasil akhir atau fase ketiga. Sedangkan menuntut ilmu adalah fase kedua atau prosesnya, dan bersungguh-sungguh adalah keyakinan yang terbentuk di fase pertama sebelum melakukan suatu perbuatan. Jika struktur dalam fase tersebut rusak, artinya akan ada sistem yang tidak beraturan dalam mekanisme keseimbangan dan berpengaruh pada hasil. Contoh sederhananya adalah melalui beberapa silogisme di bawah ini. Jika dia tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka akan dipermudah jalan menuju surga. Silogisme ini terdengar aneh,
karena hubungan antar premisnya bertolak belakang. Dan, jika dia tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka tidak akan dipermudah jalan menuju surga. Silogisme ini sinkron dan tidak terdengar aneh. Lalu, saya akan berikan contoh lain lagi tentang konsep sedekah yang dahsyat. Bersedekahlah maka engkau akan kaya. Kaya adalah fase ketiga atau hasil. Sedekah adalah sebab fase kedua atau proses. Keyakinan atau niat adalah fase pertama. Dari mana terdapat keyakinan? Jawabnya adalah tidak mungkin seseorang melakukan sebuah tindakan tanpa didasari oleh keyakinan atau pikiran atau anggapan yang mendorongnya. Perhatikan baik-baik, apakah makna di atas berbenturan? Jawabnya tidak. Karena ketika kita bersedekah, detik itu juga kita telah kaya. Apa buktinya? Buktinya adalah kita telah memberi, dan itu adalah tanda atau bukti kekayaan atau kelebihan kita terhadap yang lainnya. Jika terjadi mekanisme dampak yang lebih besar, maka itu adalah dampak yang di luar kehendak kita. Satu contoh, misalkan kita benar-benar diberikan balasan berupa kekayaan yang melimpah ruah dengan sebab sedekah, karena ternyata orang yang kita tolong adalah seorang pengusaha besar, lalu kita diberi imbalan yang besar. Maka di situ berlaku hukum mekanisme keseimbangan Allah dalam cosmic ordering yang jauh lebih besar dan bersifat universal. Sekarang kita ambil contoh lain, misalkan, buanglah sampah di sungai, maka akan terjadi banjir. Jika kamu membuang sampah sembarangan di sungai, maka akan terjadi banjir yang akan merusak sebuah kota besar. Pertanyaannya sederhana sekali, apakah kamu menyadari hal itu akan terjadi? Saya yakin mayoritas orang akan menjawab, aku hanya membuang satu bungkus makanan kecil saja, tidak mungkin akan terjadi banjir. Padahal dalam tatanan cosmic order yang lebih luas, yang membuang sampah tidak hanya kamu saja, dan itu akan terakumulasi menjadi sebuah bencana besar yang menimpa suatu kota karena banjir yang disebabkan membuang sampah sembarangan. Kedua silogisme itu memiliki pola yang sama, yakni ketika kamu bersedekah, bisa jadi akan benar-benar mendatangkan kekayaan secara material, dan ketika kamu membuang sampah walaupun hanya sebungkus makanan ringan, maka akan benar-benar menyebabkan banjir besar. Pada sesi ini sebenarnya kami tidak ingin membahas tentang cosmic ordering, akan tetapi itu adalah beberapa contoh dari implikasi kenapa kita dilarang berkata seandainya, yang mampu menyebabkan seseorang tergelincir pada suatu perkara yang lebih besar. Hukum menggunakan seandainya dalam ucapan sehari-hari. 1. Haram atau terlarang dalam dua hal, yaitu, pertama, apabila digunakan sebagai bentuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijelaskan pada firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 154. Kedua, apabila digunakan sebagai bentuk protes terhadap syariat sebagaimana yang telah dijelaskan pada firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 168. 2. Mubah atau boleh, yaitu pada keadaan selain dua kondisi haram yang telah disebutkan. Contoh, sabda Nabi tentang siwak, kalau bukan karena akan memberatkan umatku maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan wudhu. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab Sohihnya nomor 140. Dan dinilai sohih oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil jilid 1 halaman 109. Sabda Nabi tentang paman beliau yang masuk neraka, dia berada di permukaan neraka. Seandainya bukan karena aku, niscaya dia berada di kerak neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3883 dan Muslim nomor 209. Sabda Nabi tentang haji, seandainya aku masih di awal perjalananku dan belum terlanjur, niscaya aku tidak membawa hewan sembelihan dan aku jadikan ihramku ini sebagai ihram umroh terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1651 dan Muslim nomor 1240. Sabda Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bangunan Ka'bah, seandainya bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekufurannya, niscaya aku memugar bangunan Ka'bah, dan aku kembalikan sesuai pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, karena sejatinya pada saat Quraisy memugar Ka'bah, mereka kekurangan biaya, dan niscaya aku buatkan pula pintu keluarnya.
Hadis riwayat Muslim nomor 1333. Orang mukmin yang tangguh lebih baik dan lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Dan pada keduanya terdapat kebaikan. Upayakanlah segala yang bermanfaat bagimu, dengan tetap meminta pertolongan dari Allah dan jangan pernah merasa lemah. Bila engkau ditimpa sesuatu maka jangan pernah berkata, seandainya aku berbuat demikian, niscaya kejadiannya akan demikian dan demikian. Namun ucapkanlah, ini adalah takdir Allah dan apapun yang Allah kehendaki pastilah terjadi, karena sejatinya ucapan seandainya, hanyalah membuka pintu godaan setan. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Penting untuk mengelola kecemasan dengan bijak yang berdasar pada syariat, dan ada banyak produk turunan seperti teknik relaksasi, meditasi, atau berbicara dengan seseorang yang dapat memberikan dukungan. Jangan biarkan kecemasan menghambat kita untuk mencapai potensi terbaik kita, dan jangan biarkan syaitan mengambil alih kecemasan kita yang kemudian diarahkan kepada sesuatu yang menjerumuskan. Demikianlah pembahasan seputar kenapa kita dilarang untuk mengucapkan kata lau dalam bahasa Arab, yang berarti seandainya, karena jika tidak difilter dengan ilmu, sangat dikhawatirkan si pelaku akan terjerumus dalam kondisi yang tidak terkendali. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, sampai berjumpa di video selanjutnya dan sehat selalu.